Samsudin, pendatang dari Lampung, sebelum punya padepokan dulu penjual barang bekas. Dilansir dari suarajatim.co.id, drama perseteruan Marcel atau pesulap merah dengan pendiri padepokan Nurzat Sejati di Blitar, Jawa Timur, Jatim. Samsudin atau yang dipanggil Gus Samsudin Jadab viral di media sosial. Pertikaian keduanya memancing perhatian netizen di berbagai platform media sosial. Lalu banyak warganet yang penasaran dengan sosok Gus Samsudin Jadab ini. Siapa dia sebenarnya dan putra dari kiai mana kok dipanggil Gus? Perseteruan ini dipicu pesulap merah yang menantang Gus Samsudin untuk membuktikan kesaktiannya. Sebab Gus Samsudin di kanal YouTube-nya juga kerap mengunggah video menyembuhkan orang sakit dan petarung dengan makhluk gaib. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan kontributor suara.com, Gus Samsudin Jadab memiliki nama asli Samsudin. Ia mendirikan padepokan bernama Nurzat Sejati yang berlokasi di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Samsudin bukan asli orang Rejowinangun, dia merupakan pendatang dari Lampung. Tidak ada orang yang mengetahui latar belakang orang tua Samsudin ini hingga kemudian dia dipanggil Gus oleh pengikutnya. Panggilan Gus bagi kalangan warga Nahdlatul Ulama NU pada umumnya digunakan untuk memanggil anak kiai yang memiliki pondok pesantren. Meskipun di daerah lain, panggilan Gus ini sebagai bentuk penghormatan untuk memanggil orang yang lebih tua. Latar belakang orang tuanya saya tidak tahu. Dia pendatang dari Lampung, kata Kades Rejowinangun Bagas Wigasto ketika ditemui di kantornya Jumat 29 Juli 2022. Menurut cerita masyarakat sekitar, orang tua Samsudin bernama Towo dan Tugiem. Awal mula sebelum mendirikan padepokan, Samsudin adalah seorang pedagang rongsokan atau besi tua di Rejowinangun. Bisnis ini berkembang pesat meski di beberapa waktu ia pernah gesekan dengan masyarakat setempat karena bau yang ditimbulkan oleh tumpukan rongsokan tersebut. Lama berselang, Samsudin kemudian membentuk sekelompok sholawatan ala Duni. Di situ ia memiliki beberapa pengikut. Kegiatan yang dilakukan Samsudin dan kelompoknya ialah oleh kanuragan ilmu kebal bacok. Setelah itu ia beralih ke dunia pengobatan alternatif yang membesarkan namanya setelah dijadikan konten di kanal YouTube-nya. Samsudin kemudian mendirikan padepokan Nurzat Sejati di Rejowinangun. Pantauan di lapangan, padepokan tersebut berdiri di lahan lebih kurang dari 2 hektar dan dijaga oleh beberapa orang pintu dimasuknya. Kalau pengikutnya, saya pastikan tidak ada orang asli Rejowinangun. Kalaupun ada, itu adalah pendatang yang kemudian membuat KTP di Rejowinangun. Tidak ada orang sini yang jadi pengikutnya, ujar Bagas. Padepokan Nurzat Sejati yang didirikan Samsudin berusia masih muda, kira-kira baru sekitar 3 tahun berdiri. Perkembangannya cukup pesat didukung dengan sejumlah konten pengobatan yang ia unggah di YouTube miliknya. Samsudin sendiri memiliki 2 orang istri. Istri keduanya merupakan mantan penyanyi Liga Dangdut Indosiar bernama Yuni. Dengan 2 istrinya, Samsudin dikaruniai total 4 orang anak. Dengan istri pertama ia dikaruniai 3 orang anak dan baru 1 putra hasil pernikahan dengan istri keduanya. Kabar beredar pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin tak berbayar. Pasien hanya memberikan mahar seikhlasnya, namun sejumlah pendukung kesembuhan diantaranya tasbih dan obat alternatif tertentu dengan harga yang cukup lumayan. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya So Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.